Keluarga Susi, Yi Ada, 13 orang. Ini sudah bisa dianggap aturan. Bawahan segera atur orang untuk pindahkan makam. Dan biarkan leluhur keluarga yang dimakamkan secara megah. Tidak perlu. Aku tidak ingin mengganggu keluargaku lagi. Beritahu mereka. Bangunlah tempat pemakaman massal ini menjadi penghormatan tertinggi di tepi laut. Engren Denaken. Bawahan segera suruh kantor kota 3 mengurusnya. Setelah selesai dibangun, aku ingin semua orang dari 4 keluarga besar mati di sini bersama. Untuk memperingati arwah keluarga Ye. Hei kakak perempuan, masih betah tinggal di Kia Odong? Aku cuma basa-basi sama kamu. Tidak kusangka kamu benar-benar datang. Kamu tahu berapa harga hotel besar tepi laut ini? Totalnya 99.999. Ingat nanti waktu makan, basuh kuahnya sampai bersih. Karena seumur hidup cuma sekali ini. Standarnya masih lumayan bisa diterima. Kalau Ruoswe suka, bisa tiap hari ke sana. Jangan sok jago deh. Kalau hari ini bukan karena aku bertunangan dengan Lin Xiao, kalian berdua nggak bakal bisa masuk pintu hotel tepi laut ini. Jangan ribet lagi. Hari bahagia ini, bisa nggak tenang sebentar? Hei menantuku yang baik, akhirnya kamu datang juga. Haha, aku bilang hari ini aku bertunangan dengan Ruru. Kok bawa si jelek ini juga, bikin sial. Aduh Long Xiao jangan marah. Memang sangat. Dengar itu, Lin Xiao suruh kalian pergi. Jangan ganggu jodoh baikku. Kalian sanggup ganti rugi? Jingru setidaknya itu kakakmu. Kakak ipar, bagaimana bisa ngomong begitu sih? Lin Xiao itu menantu keluarga kita yang berhasil. Bukan seperti dukun jalanan ini yang bisa dibandingkan. Hari baik hari ini. Penampilan Roswe memang menakutkan. Kalau soal wajah, jauh kalah dari yang keluar tadi. Ivan, mending kita batalkan saja. Kita pergi saja. Waktunya pasti pas sekarang. Sekarang aku tunjukkan kalian apa itu wanita cantik luar biasa. Bagaimana bisa keluarga Lin mengadakan pesta pernikahan dengan sikap tidak sopan seperti ini? Lin Sanxiang, hari ini Ruashiweda. Dia akan hidup lebih lama. Ayah, lama tidak bertemu. Orang bodoh ini malah mau beri madu pernikahan emas ke si jelek itu. Aduh. Nanti jangan begitu ya. Kita semua keluarga. Beri mereka uang tambahan untuk makan di ruang samping saja. Biar mereka makan di ruangan terpisah. Memang keluarga mertua besar hati. Haha, kalian berdua cepat ucapkan terima kasih pada Pak Lin. 500.000 ini simpan buat kalian bersihkan kotoran. Kamu dukun desa kenapa begitu? Paman Lin, maaf ya. Dia itu menantu yang dikontrak kakakku. Aku yang mengabarkan untuk dia sendiri. Ternyata dari desa datangnya. Tidak KPAPA. Yang penting hanya ikut menyaksikan saja. Biarkan mereka juga melihat dunia luar. Asal jangan buka kerudungnya. Jangan berurusan dengan pejabat luar. Siapa bilang aku begitu? Kamu itu jangan bikin malu saja. Ayahku sudah setuju kamu ikut upacara di sini. Kamu mau apa lagi? Baru saja bilang. Yang jelek mukanya keluar saja. Cepat keluar. Kalian berdua. Sudahlah Yeven, aku tidak mau menuai akibatnya sendiri. Kalian pergi saja. Kalau memang suka lihat kodokku jiza. Tutup pintu sendiri dan pulang. Lihat dengan baik. Pergi. Nona Yi, sekarang kamu. Wajahku. 4 keluarga besar Laut Barat. Xiao Sailang, Ku, Xiao Sailang. Keluarga, Yi Punyet, dan Amberdara. Ayo. Selamat untuk kakak 3, siap. Selamat untuk calon mertua. Dapat istri secantik ini. Mata terbuka tapi bicara bohong. Ini disebut istri cantik. Kamu siapa? Berani sekali bicara seenaknya. Tuan Xiao, jangan pedulikan dia. Ini menantu baru yang kami rekrut. Baru saja masuk kota. Tak berpendidikan. Sampai kapan mau ribut terus? Pak Tua, ini menantu yang kamu rekrut. Tapi tak tenang juga. Hari ini di fin hari bahagia. Jangan buat wahoo kesusahan. Biarkan Ruoswe buka kerudung di depan umum. Pasti dia sangat malu. Ini Tuan Ren, kan? Hari ini keluarga Lin merayakan pernikahan. Saya khusus bawakan kontrak tambang di pemakaman laut pantai. Diberikan untuk dikembangkan bersama kedua keluarga. Ini proyek kontraktor utama yang anggarannya sudah disetujui. Betul. Kabarnya yang melelang adalah orang terkaya di ibu kota, Shen Wansan. Saya juga pakai kekuatan luar negeri. Baru bisa dapat kontrak ini. Ivan, lihat ini. Ini beda kelas. Tuan Xiao sudah kirimkan dari orang terkaya Shen Wansan untuk kita berdua. Sekarang lihat kamu. Tangan kosong malah minta mahar. Ibu, jangan buang waktu dengan dia. Dia orang miskin. Ukur dia dong.
Bukannya dia bilang kenal Shen Wansan? Suruh dia bawa hadiah untuk kita. Kalian sudah cukup. Ye Fen bagaimanapun juga suamiku. Aku tidak izinkan kalian menghina dia seperti itu. Selama ini aku baru pertama kali lihat kamu marah. Dan juga menantu tak berguna ini. Selain bisa ngomong besar, apa bisa apa lagi? Setidaknya sudah sembuhkan wajahku. Wah, benar-benar cerah ya. Ruosue, kamu akhirnya pulih penampilanmu juga. Astaga, ternyata Ren Ruosue seindah ini. Ren Jingru langsung redup sinarnya. Ruosue. Ini barulah yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun kamu sudah banyak menderita. Ini kakakku. Sungcik sanan sini ya. Hati-hati saat jalan. Jangan sampai implan kamu rusak. Wajahmu itu baru teknologi tinggi beneran. Kalau kamu sudah. Jangan biarkan Ruosue menikah lagi sembarangan. Cari pengusaha kaya buat nikahin dia lagi. Memang, dengan kecantikan seperti Ruosue, di antara 4 keluarga besar kita, gampang cari jodoh. Iya. Adik keempat, kamu punya anak laki-laki yang usianya pas kan? Betul-betul. Iya, benar. Kalau begitu, 3 keluarga kita sudah jadi 1 keluarga. Hahaha. Ye Feng sudah bantu aku pulihkan penampilan. Kalian malah mau nikahin aku lagi. Kira aku ini apa sih? Aduh, Hoshui. Demi kebaikanmu, kamu pikir menikah sama cowok miskin? Bisa membawa masa depan cerah? Lihat Pak Xiao. Sembarangan aja bisa bikin Pak Shen Wansan. Battlein Sato, Surat Perjanjian, Kuma dengan Sadakata. Aku, anak muda pertama di ibu kota, belum pernah lihat. Tapi aku pengen lihat. Bagaimana kamu bisa bikin kontrak itu batal cuma dengan satu ucapan? Anak muda bodoh. Berani-beraninya menantang 4 keluarga besar. 4 keluarga besar, dalam beberapa hari ke depan. Yang kalian batalkan bukan cuma kontrak. Berani lawan 4 keluarga besar. Omongmu gede banget. Coba panggil Pak Shen Wansan, kita lihat dia berani apa enggak. Shen Wansan tiba di Hotel Binhai dalam 5 menit. Main trik lagi nih, kan kamu kemarin juga telpon. Suruh Shen Wansan jemput kamu di villa nomor 1. Tapi ujung-ujungnya kamu tidur di bawah jembatan. Kemarin Shen Wansan beneran jemput kita ke villa nomor 1. Ruosue, jangan-jangan operasi plastik bikin otakmu rusak. Gimana mungkin Shen Wansan kenal sama orang kampung kayak dia? Aku nggak bohong. 3 hari ini aku dan Ye Fen tinggal di villa nomor 1 terus. Jingjing luar warna merah. Begitu masuk ada lampu kristal raksasa. Waktu aku beli rumah di Gunung Dingo, aku sempat mampir lihat villa nomor 1. Memang seperti itu. Mereka mungkin cuma lihat fotonya di internet saja. Kamu mungkin nggak tahu. Untuk jaga privasi, villa nomor 1 dilarang difoto. Kalian lihat dari mana? Villa nomor 1. Aku waktu itu sudah verifikasi modal lebih dari 10 juta. Baru boleh lihat video itu. Gampang saja. Villa nomor 1 itu Shen Wansan sampai berlutut minta aku terima. Keponakan pintar, jangan terburu-buru. Jangan sampai kena tipu sama penipu ini. Kebetulan saya kenal manajer properti di desa Gunung Dingo. Saya akan langsung panggil dia ke sini. Langsung tendang dia ke dasar. Halo, Xiaoke, kamu sekarang datang ke Hotel Binhai. Saya ada urusan denganmu. Sampah sepertimu tunggu saja terbongkar. MS asli takut API. Ye Fen, jangan teriak lagi. Sipat minta maaf sama Tuan Lin dan Tuan Xiao. Minta maaf? Mereka nggak pantas. Ayah, kenapa kamu juga nggak percaya sama Ye Fen? Itu Shen Wansan. Dia butuh Ye. Nggak perlu jelasin ke orang sempit seperti mereka. Serangga musim panas memang jelek. Serangga musim panas tak bisa diajak bicara tentang es. Kakak, sampah ini mengacaukan pesta pertunangan aku dan Lin Xiao. Sama saja menyinggung 4 keluarga besar. Cepat cerai sama dia. Kalau enggak, jangan cari masalah sama keluarga Lin kami. Betul, sudah saya bilang ke Tuan Lin. Ruosue nggak bakal sama sampah ini. Apa yang dia lakukan nggak ada hubungannya sama keluarga kami. Ibu mertua, jangan khawatir. 4 keluarga besar kami juga menjunjung persahabatan. Kalau mau salahkan cuma si lemah ini. IH. Salah pilih suami. Keputusan terbaik dalam hidup saya adalah menikah dengan Ye Fen. Dia yang menyembuhkan saya. Membuat saya hidup seperti orang normal. Kakak, kamu kok kayak kecanduan tidur di bawah jembatan sih? Haha. Saya bilang villa nomor 1 juga cuma bisa dipaksakan untuk Ruosue. Yang cocok banget buat Ruosue cuma Shang Jing Huangting. Waduh, bocah ini ngomong makin ngawur aja. Shang Jing Huangting. Itu penguasa dunia bawah tanah. Tai Shi bermuka bezi. Oka. Aku jelasin sedikit APA, ITU, Taisha bermuka besar. Jangan bicara tentang 4 keluarga besar kami. Gabung 40 keluarga besar sekalapan. Taisi sekarang hidupnya sukses banget. Aku kok nggak tahu ya?
Masih sok-sokan? Lihat bisa sok sampai kapan? Lihat aku bongkar kebohonganmu. Sir. Saya bilang, manajer ke. Orang miskin ini bilang dia pembicara nomor 1. Endekino dia? Memang pernah lihat. Saya bilang manajer bye. Anda harus lihat dengan jelas. Lihat tampang miskinnya itu. Anda yakin pernah lihat dia? Sungguh nggak kenal, tapi agak mirip. Tapi malam itu, Shen Wansan bilang ke saya. Villa nomor 1 sudah ganti pemilik. Saya tanggung tempat tinggal dan teknisnya, Anda tenang saja. Saya bilang, manajer ke, apa otakmu udah gosong sampai bingung? Dia cuma seorang menantu sampah dari keluarga Ren. Gimana mungkin muncul di villa nomor 1? Air di villa nomor 1 ini. Kartu pemilik bintang 7 yang dikeluarkan oleh pengelola properti. Tuan Aini, tolong tunjukkan kartu pemilik bintang 7-mu. Asal aku mau. Seluruh kompleks Dinghu, apa perlu kartu pemilik segala? Hahaha. Tertawa, seluruh kompleks Dinghu nilainya minimal ratusan miliar. Bahkan kalau kita 4 keluarga besar bersatu, belum tentu bisa menguasai satu pun. Bocah cengeng. Omongannya gede banget. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan 7 bintang bertingkat, kamu nggak mungkin penghuni villa nomor 1. Kami cuma mengakui kartu, bukan orangnya. Baguslah, cuma mengakui kartu bukan orangnya. Benar-benar mata anjing melihat orang rendah. Tuan Xiao, saya yakin orang ini pasti bukan pemilik kita. Saya masih ada urusan. Pamit dulu ya. Haha Boka. Kamu masih mau ngomong apa lagi? Ah, kakak perempuan. Baru beberapa hari menikah. Sudah sok ngatur sana-sini. Malah bantu suami kamu yang gak becus nutupin kebohongan. Sampai tinggal di bawah jembatan. Tapi ngotot bilang tinggal di villa nomor 1. Demi muka, hidup jadi susah. Kalian ini, Yifan, kita pergi. Nggak usah jelasin ke mereka. Kalian pergi saja. Bukannya katanya, Shen Wansan Cedra de Tong? Mana orangnya? Jangan-jangan nyasar di jalan. Hahaha, hadiah penjaga Shen Wansan sudah datang. Tuan Ye sebelumnya, Tuan San, belum sempat menyerahkan kartu pemilik villa nomor 1 kepadamu. Hari ini kami lengkapi. Buka mata kalian yang buta itu lebar-lebar. Ini adalah mutiara bercahaya 7 bintang. Sebenarnya saya ini cuma punya kartu pemilik bintang 3. Sedangkan dia punya kartu pemilik bintang 7. Mereka memang benar tinggal di villa nomor 1. Nggak mungkin. Ini benar-benar nggak mungkin. Lin Xiao, kamu nggak salah lihat kan? Aku juga belum pernah lihat kartu pemilik bintang 7. Tapi dari bentuk dan motifnya. Sepertinya nggak salah. Dari bahannya. Kayaknya beda. Kartu pemilik bintang 3 dibuat dari perak. Kartu pemilik bintang 7 dibuat dari emas. Jadi bahan pastinya memang beda. Tuan Shen, nggak usah ribut sama mereka. Aku sekarang perintahkan segera hentikan kontrak keluarga Xiao. Ini bukti cara kalian bekerja. Malah kasih proyek ke keluarga Xiao. Segera hentikan kontrak ini. Oh haha. Aku mengerti. Hei, aku bilang kamu miskin ya. Kamu sampai nyewa aktor buat jadi Shen Wansan. Kamu kira trik kecil itu bisa menipu kita 4 keluarga besar? Ahahaha. Betul, kabar burung. Shen Wansan sedang ke ibu kota mencari pengobatan untuk putrinya. Kok bisa ada waktu datang ke kita di Binhai? Yifan. Demi muka, kamu sampai berani melakukan hal seperti ini. Kartu pengingat pemilik palsu dan penggaris palsu disembunyikan sembarangan. Benar-benar main peran sampai lengkap segala macamnya. Kalau saya boleh bilang, kalau kamu memang benar-benar bosan banget, mendingan kamu bersihkan seragam bola kamu. Biar kakakku bisa. Hahaha, cukup. Hahaha. Luo Shue, Luo Shue, Luo Shue. Kakak, ini efek samping operasi plastik ya? Kok bisa tiba-tiba pingsan ya? Haha. Shen Wansan segera siapkan mobil. Yifan kamu mau. Bawa Ruo, Shue kemana? Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau dia mati aku yang akan mengobatinya. Ikut ayam, ikut ayam. Ikut anjing, ikut anjing. Kenapa kamu ikut campur urusan orang? Mereka memang suka tinggal di bawah jembatan. Biarkan saja mereka tinggal di sana. Hahaha. Senyo kejadian hari, ini saya catat satu persatu. Nanti saya akan cari kamu untuk menghitung kerjaannya.
Untung saja aku bongkar semua ini. Aku selalu merasa pernah bertemu dengan Tuan Lin itu di suatu tempat. Dia cuma menantu baru yang kami terima beberapa hari lalu. Anda tidak perlu terlalu khawatir menantang 4 keluarga besar kita. Kalau bukan karena nama baik keluarga Ren kalian. Sudah kubunuh dia sejak lama. Dua Tuan mohon tenang. Ani salah saya kurang mendidik. Mohon maaf. Apa kontrak renovasi kuburan Lia dibatalkan? Apa kontrak renovasi kuburan Lia dibatalkan? Apa orang barusan benar-benar Shen Wansan? Jangan panik, Shen Wansan saat ini sedang di ibu kota mencari pengobatan. Tidak mungkin dia muncul di sini. Apakah ada masalah dengan orang keempat? Aku menang tender dengan barang-barang dari luar negeri. Apa ini ada hubungannya? Situasi internasional sekarang tegang. Keluarga Shen tidak mau bekerja sama dengan luar negeri. Itu bisa dimengerti. Sekarang Putri Shen Wansan kena penyakit aneh. Bagaimana kalau kita kumpulkan para tabib hitam dan putih di Binhai untuk mengobatinya? Nanti kontraknya tetap milikku. Pendapat yang bagus, kakak 3. Untung aku pernah beberapa kali bertemu dengan nona keluarga Shen. Kalau begitu aku akan segera bersiap. Yang Mulia, Shangjun. Apakah nona baik-baik saja? Tuan Wu, dia baru saja sembuh dari sakit berat. Ditambah lagi baru dapat tekanan. Istirahat sebentar pasti akan membaik. Bagaimana kondisi penyakit putrimu? Aku sedang memeriksanya sekarang. Terima kasih Yang Mulia Shangjun. Aku sedang menunggu di ruang tamu. Ini bukan center, tapi tiang. Lihat kamu, bulan lalu baru saja pulang dari liburan di Thailand. Sudah jadi seperti ini. Aku sudah mencari tabib terkenal di seluruh dunia. Tapi di sini juga tidak ada gunanya. Bahkan sampai ke Thailand. Apa kamu minta jimat Buddha dari sana? Bagaimana Tuan Jen Ping tahu di mana jimat Buddha itu sekarang? Di keluarga Shen saya. Dia kena jebakan orang. Kalau tidak sembuh dalam 3 hari. Nak kecil, jangan terburu-buru. Kita coba dulu dengan jarum penyembuh Jiugong. Kunlun, Lot Barat, Shenke. Sekarang kamu pulang dan ambil alat pel di rumah. Lalu siapkan 7 kuntung bunga bianan yang segar untuk dihaluskan. Empat keluarga besar pinggir pantai. Xiao Siliang bersama 4 tabib agung menghadap Tuan Shen tua. Menghadap Tuan Shen tua. Kok kamu? Tuan Xiao sekarang tidak tinggal di villa nomor 1. Makanya kamu begitu paham dekorasi villa nomor 1. Kupikir kamu jadi tukang urus laki-laki di keluarga Shen. Sudah begini, Tuan Xiao malah belum sadar. Jangan pura-pura. Aku sudah dapat kabar dari Kobe. Katanya Shen Wansan sudah kembali lagi. Makanya aku bawa 4 tabib agung datang untuk mengobati Nona Shen. Nona Shen sudah sakit parah. Tinggal 1 obat lagi supaya bisa sadar. Dari mana datangnya semanggi 3 daun itu? Penyakit Nona Shen tidak bisa diserahkan padamu. Kamu cuma tukang urus laki-laki saja. Kebanyakan ngacak-ngacak. Huh. Ayo kalian. Coba lihat penyakit apa yang diderita Nona Shen. Nona Shen wajahnya pucat sekali. Sepertinya kurang darah dan energi. Harus pakai bunga salju pegunungan Tianshan dan ginseng 1000 tahun. Dihaluskan jadi bubuk. Minum selama 7 kali 7 hari, 49 hari, pasti sembuh. Kalau kekurangan darah dan energi seumur hidup biasanya nadi akan hilang. Tapi nadi Nona Shen sekarang malah sangat Tidak, tidak. Nona Shen ini nadi jantung dan aliran darahnya tersumbat. Harus diambil darah di beberapa titik akupuntur jantung untuk mengobati. Kamu ini mau buat Nona Shen putus asa? Tukang urus laki-laki kok malah seperti dokter ahli? Jantung yang berdetak tidak teratur paling-paling cuma bikin pingsan. Sekarang Nona Jepang malah suka jadi korban tembak. Dia cuma bisa mengontrol di tempat. Diam, cepat pergi sana. Di dunia ini tidak ada dokter hitam putih. Kalau tidak bisa sembuhkan penyakit. Kalau sampai salah penanganan. Bisa-bisa kena marah Shen Wansan. Kamu sanggup bertanggung jawab. Kamu datang cuma karena kontrak, kan? Kamu datang terlambat. Nona Shen sudah aku. Ini tidak mungkin. Kamu cuma tabib jalanan. Mana mungkin bisa menyembuhkan Nona Shen? Nona Shen kena Raking Gabe Thailand. Di dunia ini selain aku dan guruku, tidak ada yang tahu racun gaibnya.
Ternyata buah yang ditanam Nona Shen memang racun gaib. Tidak heran sudah cari kemana-mana. Tabib terkenal pun tidak berdaya. Tapi racun gaib seperti ini hanya bisa diobati dengan metode jarum jiugong yang sudah lama hilang. Ditambah dengan jurus tangan jiwin kebangkitan jiwa. Kalau tidak, dewa pun sulit menyelamatkan. Lumayan kamu masih punya sedikit perhatian. Harusnya aku lebih menghargaimu. Teknik ini tepat sekali. Jarum Jiugong Huanyang. Ternyata masih ada orang yang mengerti. Jangan-jangan orang ini adalah kamu. Masih ngomong apa sih? Cepat selamatkan orangnya. Siapa yang berisik di sini? Kamu itu aktor yang itu. Ngapain kamu ikut-ikutan ribut di sini? Utaya Madamo. Ini Tuan Shen dari ibu kota. Haha, aku benar-benar kagum sama kamu. Main peran sampai lengkap segala. Aku sudah sering ketemu orang kaya kalian. Kuma já anak orang kaya, keluar mazuk uma meva. Terus ngaku-ngaku tuan besar. Spesialis nipu, tipu, dan menipu. Hug silang saja mati bagaimana kamu tidak tahu. Kalian berdua cepat sembuhkan Nona Shen. Aku dan Nona Shen pernah beberapa kali bertemu. Tunggu sampai dia sadar. Semiwa kebenaran akan terbuka. Pelaut dan tuan ikan kecil. Telepon Wi-Fi sudah siap. Bangga di seberang meker, di seberang sana. Di Geminiha, APA Bolbiot. Teknik pukulan ini adalah Nona Shen, itu benar ayahmu. Betu, Tapion Xiao, kenapa anda di sini? Bos Shen, saya Xiao, mohon maaf. Mohon pengertiannya. Yang harus minta maaf itu saya, kan? Sebenarnya siapa yang bisa membuat Bos Shen patuh? 2. Xuanming Minyapasang Raja. Raja APA? Dia tidak mungkin Raja. Bisa pakai jarum jiugong huanyang. Dangerous, Jiwin Huan Huanjong. Di dunia ini cuma Raja sekarang yang bisa. Kalian berdua tahu kedua jurus itu dari mana? Guru keluarga Li Raja pernah jadi murid magang di gerbang Luoseng. Jadi kalau dihitung Raja itu kami berdua. Guru hari ini bisa bertemu guru. Kami berdua siap menerima perintah. Sang Raja, saya Xiao tidak mengenali gunung yang tinggi. Saya Xiao rela menyerahkan semua harta. Demi Jawa saya. Nyawa. Coba tanya keluarga Ye, apakah mereka mau jamin nyawamu? Keluarga Ye hanyalah sisa-sisa keluarga Ye. Berani-beraninya menghina guru. Anak keluarga Xie ternyata sang raja. Satu-satunya yang datang dari 4 keluarga besar dibawa pergi. Lepaskan aku. Sang raja, tolong jangan terlambat. Tidak kusangka kamu juga tunduk pada sang raja. Sang raja Xiao Silang, bagaimana saya harus diperlakukan? Setiap dari 13 orang keluarga Ye punya dayang. Ah, kalian ngapain sih? Sang Raja, tolong ampunilah. Sang raja, aku mau tunjukkan keberadaan Hua Tuan Pei. Pas hidup. Aku punya cara sendiri untuk menggunakan Hua Tuan Pei yang lain. Segera bertahu dengan tigas. Tempelkan pengumuman lelang di Binhai. Undang tokoh-tokoh terkenal dari segala kalangan. Keluarga, Hua Tian Pei ternyata punya 2 sisi, yin dan yang. Dulu kalian bekerja bagaimana sih? Makanya, Selama bertahun-tahun aku pakai itu terus. Tapi tetap saja menua. Setelah bangun mimpi, sekarang Tianyang Pei dilelang di dunia nyata. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan 4 keluarga besar kita. Kalau lelang itu dilakukan, nanti sama seperti pemandangan malam dulu. Hua Tian Pei memang punya ilmu panjang umur. Kalian harus pastikan dapatkan dia lengkap. Oh iya, bagaimana dengan Xiao Si nomor 4? Kenapa dia nggak datang? Sejak semalam dia hilang. Nomor 4 hilang. Tianyang Pei dilelang di dunia nyata. Kedua hal itu pasti ada hubungannya. segera dapatkan Tianyang Pei untuk saya. Supaya nggak ada masalah yang berkepanjangan. Sayang, hari ini hari ke-7 kita menikah. Sesuai tradisi kita harus balik ke rumahmu. Aku tahu kamu nggak suka sama keluargaku. Tapi demi aku, tolong tahan dulu ya. Gak apa-apa,
asalkan kamu suka. Aku rela melakukan apapun. Oke. Hai, kamu yang sinting. Berani-beraninya kamu balik lagi. Sejak kamu jadi menantu, keluarga Ren kita nggak pernah ada keberuntungan. Sekarang malah makin parah. Tuan Xiao tiba-tiba hilang. Kontrak kita dengan keluarga Shen juga gagal. Kontrak keluarga Shen itu ya, memang keluarga Shen agak lemah. Kamu ngomong apa sih lagi muluk-muluk? Jangan ngomong soal kontrak plafon tanpa anggaran dulu. Baru-baru ini ada kabar lelang Tianpei yang legendaris akan diadakan lagi. Mengundang para tokoh terkenal di Binhai. Kamu bisa bantu kami dapatkan undangannya? Untuk apa undangan itu? Kita ini wali kota kelas 3. Kalaupun pergi, nggak bakal mampu beli Hua Tianpei kan? Pak, lelang kali ini sangat penting. Yang bisa ikut cuma orang-orang berpengaruh. Kalau kita bisa kenal 1 atau 2 orang saja, bisa tambah untung sedikit. Lelang kali ini. Soal status Danke Duduka. Masih untung ada Jingru dari keluarga kita yang paham. Aku dan Yeven datang buat balik rumahnya. Kenapa kalian terus maksa? Kakak, kenapa kamu jadi ngelirik ke arah lain sih? Kalau dia punya kemampuan sedikit saja. Keluarga kita sekarang masih jadi keluarga kelas 3 kah? Aku bisa kasih kalian undangannya. Kebetulan aku punya 4 lembar undangan. Aduh, maaf ya. Lupa kalau keluargamu ada 5 orang. Kalau nggak kamu si menantu. Kamu sendiri bagaimana? Kalau aku tidak pergi, ya sudah, lelang saja. Kamu kira kamu siapa? Hakim bertampang garang. Semua orang ini tunduk padaku. Benar-benar hebat kamu. Kamu mau ngapain lagi sih? Chen Xiao, kamu serius? Undangan ini. Kamu beneran bisa masuk? Tapi aku ada syarat. Kakakmu harus sama si bangsat itu. Aku yang memutuskan. Aku dan Yeven tidak akan bercerai. Perintah orang tua, kata perantara. Kalau disuruh cerai ya cerai. Apalagi yang lebih penting dari masa depan keluarga Ren kita? Iya dong, kakak. Penampilanmu sudah pulih. Si bangsat itu sudah gak pantas buat kamu lagi. Selama aku dan Luo Sue mau ikut lelang, gak perlu undangan apa-apa. Kalau gak ada undangan, masih ada cara lain buat masuk lelang. Iya. Sekarang pun gabung sama 4 keluarga besar. Baru cukup uangnya ratusan miliar. Kamu SI bangsat menenetak berguna. Jangan bilang ratusan miliar. Di kantong kamu mungkin gak ada 100 rupiah pun. Haha, ternyata cuma perlu bukti dana 100. Kartu hitamku ini biasanya gak masalah. Ini kartu Black Gold Ban Shangqi yang terakhir. Ini kartu Black Gold Ban Shangjin. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Sampai aku di Ban Shangjin juga berani dibully. Si bangsa tak guna. Kok bisa punya kartu Black Gold? Dia kemarin malah nyuruh aktor pura-pura jadi Shen Wansan. Kali ini pasti modus lama lagi. Bava Yang palsu. Kamu benar-benar pandai akting ya? Arga jadi sebegitu pentingnya buat kamu? Kalian sudah cukup. Hanya karena 1 undangan. Kalian seenaknya mempermainkan pernikahanku. Seenaknya menginjak-injak suamiku. Walau aku juga gak tahu dia sebenarnya siapa. Tapi dia jauh lebih hebat dari yang kalian kira. Hebatnya aku jelaskan begini saja. Dia dibandingkan Lin Xiao. Ibarat kunang-kunang dibanding bulan purnama. Gak bisa disamain sama sekali. Aku gak mau terkungkung. Aku juga banyak tanggung jawab di keluarga ini. Lihatlah, ini putri baikmu. Kenapa gak persiapkan pesta malam ini? Kita tunggu di lelang, lihat hasilnya. Beneran bisa masuk tanpa undangan? Tenang saja, hei. Kamu si bangsat ini berani datangnya. Nanti aku mau lihat kamu masuknya gimana. Kalian sekarang nih, harus beli seragam pelayan. Mungkin bisa nyelip masuk. Aku bilang kalau aku gak datang. Lelangnya juga sudah jalan. Masih juga sok jago ya, Mas Satpam. Orang ini kalian awasi baik-baik nanti ya. Gerak-geriknya mencurigakan. Bisa jadi nanti dia mau masuk. Yuk, jangan buang waktu ngomong sama orang kayak dia. Kita cepat masuk. Dengerin beberapa sesi lagi gak masalah. Aku pengen lihat mereka bisa bikin apa. Tolong tanjakan undangan. Tanpa undangan, dilarang masuk. Haha, Yifan. Tunggu dulu. Kalau kamu ngikutin aku kayak anjing merayap masuk, mungkin aku baik hati kasih kamu undangan. Bukannya katanya bisa pinjam modal ratusan miliar. Cepat pakai mesin pos itu buat cek dana, kartu bank dan uang tunai. Siap kapan saja. Aku siap atur verifikasi dana kapanpun. Cepat, cepat. Hehehe. Kalian gak mungkin percaya bocah ini kan. Masih buang waktu buat verifikasi dia. Kartu dia palsu. Tahu gak sih? Mas Wang, sepat tangkap dia Mazuki em penjara. Asli atau palsu?
Gak usah terburu-buru. Kan aku bilang, kartu dia pasti palsu. Kalian cepat lapor polisi dan tangkap dia. Sampah ya tetap sampah. Berani-beraninya bawa kartu palsu nyolong masuk acara. Aku ngerti, mesin pos kalian tingkatnya gak cukup. Gak bisa deteksi. Aku hitung dulu. Aku catat ya. Oke, tenang aja. Aku kasih yang bagus buat kamu. Bawa Ani tunjukin ke mereka. Ini apa sih? Kamu cuma perlu tunjukin aja ke mereka. Bagus sekali. Ya. Sampah ini sebenarnya ngapain sih? Sampai orang dilelang itu, sampai berlutut. Aqui, lama tak jumpa. Masih tetap gagah. Gadis dari kota Shangjing. Aku pikir kenapa cewek dilelang sampai berlutut. Siapa yang main jadi Putri Shen Ansi? Aku pernah lihat beberapa kali sebelumnya. Grup Shen sekarang diwakili olehnya. Tapi kabarnya dia kena sakit apa gitu. Pak, Terima kasih atas penyelamatan terakhir kali. Belum sempat aku balas budi. Kali ini ayahku sengaja kirim aku datang sebagai tamu. Terima kasih. Sekarang kami bisa masuk kan? Bisa masuk. Tentu saja bisa. Pak dan Nona Shen, silakan segera duduk. Ternyata masih mengandalkan wanita juga ya. Gak tahu Pak Ye pakai ilmu apa. Kasih jalan dong. Nona Shen. Orang ini penepi yulong. Jangan percaya dia. Anak keluarga Bin Hailin itu siapa sih? Pak Ye tampan sekali. Mana boleh kamu hina dia? kalian berdua dengar sini. Dua orang ini tidak boleh dibiarkan. Kalau tidak, berarti musuh bagi keluarga Shen saya. Kalau tidak, berarti musuh bagi keluarga Shen saya. Benar. Hey, Nona Shen, jangan ribut lagi. Masih merasa kurang memalukannya. Bagaimana kalau kalian coba? Masak sambil pakai seragam pelan. Kamu, Sejak kapan kamu kenal Nona Shen? Kot. Bu. Anda tahu? Dia kan cantik banget. Apalagi dia putri orang terkaya. Ibu tenang saja. Pasti suatu saat saya tahu siapa yang kamu nikahi. Ayo pergi. Sebenarnya apa sih yang Ye Fen berikan ke Nona Shen sampai terpana begitu? Tenang saja. Keluarga Shen pasti akan mengungkap siapa dia sebenarnya. Kakak. Malam ini, apapun yang terjadi, kamu harus tenang. Di Binhai, selain orang Shen tertentu, tidak ada yang bisa menandingi 4 keluarga besar. Kayaknya hari ini kalian harus kecewa. Shen Jiai pernah bertemu dengan Ye Jiai ini. Nona Shen, bukankah kamu kena penyakit aneh? Untungnya ada Tuan Ye. Dialah yang menyembuhkan saya. Kalau begitu, siapakah sebenarnya Tuan Ye ini? Jauh di ujung sana, namun dekat di depan mata. Aha, lucu sekali. Bahkan, pakaian hitam putih saja tidak bisa menahan Nona Shen. Kamu itu cuma dukun jalanan. Apa hebatnya? Berani-beraninya kamu tidak sopan sama orang yang menolong keluarga Shen. Apa ini ada kesalahpahaman? Seingat saya, Tuan Ye ini paling suki Aye. Dahulu dia bahkan mengirim orang, Jia Fanwen. Kenapa? Kamu meragukan keluarga Shen? Lin ini tidak berani, tapi keluarga Shen juga tertarik pada Hua Tianpei. Saya com uma ikuti-ikutan saja. Apalagi lelang ini belum giliran saya. Nona Shen, Lihat Si Kliling. Selain 4 keluarga besar dan keluarga Shen, saya benar-benar tidak bisa membayangkan siapa lagi yang punya kekuatan bersaing. Mata chicos. Kakak kedua, ayo pergi. Para tamu undangan sekalian, barang lelang hari ini adalah pasangan Hua Tian yang legendaris. Hua Tian terbagi menjadi 2, pasangan Yin dan Yang. Ini adalah kalung Tian Yang. Konon dalam kalung Hua Tian tersimpan rahasia keabadian. Argaval kalung Tian Yang ini 100 juta yuan. Saya nyatakan lelang resmi dimulai sekarang. 300 juta, 300 juta, 300 juta. Gila kali, segitu duitnya. Dengarkan Pak Hailin, sekali naikkan harga 300 juta. Ada yang lebih tinggi? 300 juta sekali. 300 juta 2 kali. 300 juta. 10 miliar.
Banyak banget ya. Burung walet. Kamu tahu tidak kalau menipu saat penawaran harga bisa kena penjara? Si tukang main asal teriak harga dari mana datangnya. Swallow, panggil orang. Periksa modelnya untukku. Kalau berani ngebohong, aku akan tangkap dia kalian. Ivan, bagaimana kalau? Kita pergi saja. Terima kasih, terima kasih. Bukannya cuma periksa modal? Tapi kartu yang barusan itu kan tidak terverifikasi. Ada aku, Shen Jiai, yang jadi penjamin. Masih perlu diperiksa modalnya? Ada putri keluarga Shen di Beijing yang jadi penjamin. Tentu saja tidak perlu cek modal. Lelang dilanjutkan. 1 miliar sekali. 1 miliar 2 kali. 1 miliar, 1,2 miliar, 1,5 miliar, 1,7 miliar, 2 miliar. Dana mengalir ke 4 keluarga besar kita tidak lebih dari 1,8 miliar. Perintah dari kakak kedua, Bos Meng, harus menang. Hitung juga properti yang tidak bergerak. Seharusnya ada sekitar 5 miliar. 5 miliar. Sepertinya yang aku tahu, total aset keempat keluarga besar juga hanya 5 miliar. Kelihatannya mereka sudah mengerahkan seluruh aset untuk bertaruh. Mati deh. 1 miliar. Hei, bocah, datang Vietnakin harga? Batas maksimal kita bertiga sudah 5 miliar. Bocah ini gak mungkin keluarkan uang sebanyak itu. Nanti Tianyang Pei tetap milik kita. 5 miliar masih belum termasuk harga masuk 5 miliar 2 kali 5 miliar. 2 kali 5 miliar. Mazak mer. Aduh, 5 miliar bukan jumlah kecil. Yang namanya ya sekarang kurang 1 sen langsung dikasih ke pengadilan. Ini kartu Black Gold Bank Beijing. Mesin pos biasa gak bisa baca. Tolong ambil mesin pos khusus kartu Black Gold. Gak punya uang ya gak punya. Sok apa sih? Panggil orang. Tangkap dia untukku. Lelang ulang dengan Tianyang Pei. Katak di dasar sumur. Kartu Black Gold Bank Beijing hanya ada 2 di dunia. Mesin pos biasa sama sekali gak bisa dipakai. Cepat ambil mesin pos khusus dari Bank Beijing. Bagus banget. Aku kenal kepala cabang Bank Beijing di Binhai. Aku akan suruh dia datang untuk membongkar si pecundang ini. Halo, ini aku nih, kepala pabrik Huang. Ini aku mau bilang. Di sini kita, ada orang yang pegang kartu Black Gold Bank Beijing kalian. Perlu pakai nomor khusus kalian. Tunggu ya, aku langsung datang untuk beritahu semua departemen. Hentikan, Samuel Pekerjaan. Bawa kepala Black Gold, sambut tamu kehormatan. Satu kartu Black Gold bikin seluruh cabang kita berhenti total. Kamu omong sembarangan. Punya emas hitam itu enak banget. Aku ikut deh. Nah, kalau kamu paham situasi, mending buru-buru kabur saja. Tunggu sampai Pak Huang datang. Kamu sudah ketangkap basah, gak bisa nolak lagi. Ye Fen punya 5,1 miliar. Itu bukan jumlah kecil. Kamu benar-benar punya itu? Nona Shen, tenang saja. Suami Anda jauh lebih hebat dari yang Anda kira. Sebenarnya aku menikah dengan siapa? Nona Shen. Aku cuma ingin tahu, apa sih yang bocah ini tanamkan ke kamu sampai kamu patuh banget? Sampai kamu nurut dia begitu saja. Kata dalam tempurung. Begitu identitas Tuan Ye terbongkar. Bisa-bisa kamu bahkan gak tahu kamu mati karena apa. Sepertinya Nona Shen sebelumnya sakit parah. Otak juga nggak jalan. Kalau si tak berguna ini memang ada kemampuan. Kenapa dia mau masuk keluarga kelas 3? Yang sakit itu kamu. Katanya naga nggak tinggal sama ular. Harimau nggak jalan sama anjing. Tuan ini adalah naga di antara manusia. Keluarga Shen dibandingkan dengannya. Itu seperti menyalakan api yang membakar habis. Nona Shen nggak perlu jelasin ke mereka. Naga atau ular. Sama saja, sekelompok makhluk. Hei, Fei. Masih pura-pura. Aku sadar nih, kamu nggak punya keahlian lain. Tapi kalau soal merayu wanita dan makan enak dari mereka, kamu jago banget. Kepala Ban Huang datang. Orangku memang orang ini. Dia polisi hitam. Tuan ini. Tolong buka hewan peliharaan Anda. Hitam dengan garis emas. Tapi kartu ini palsu. Kenapa kartu Tuan Ye bisa palsu?
Mimeng. Kartu ini dari bahan, tekstur, sampai pengerjaan. Cukup untuk menipu kalau nggak teliti. Tapi kartu hitam emas cuma ada 2 nomor seri, yaitu 0001 dan 0002. Sedangkan nomor di kartu ini 0000. Jelas ini kartu palsu, kepala Banwang. Bawa dia ke ruang hukum. Penipuan harga palsu dan penipuan finansial itu kejahatan berat. Patahkan kakinya dulu. Masukin penjara 10 sampai 8 tahun. Kamu cepat pergi. Baiklah, kamu bilang kepala Ban Huaya, kamu dapat kalian bisnis itu dari mana? Kartu hitam emasku ini kartu pendiri. Nomornya tentu saja 000. Aku sudah puluhan tahun kerja di Ban Shangjing. Aku nggak pernah dengar kartu pendiri itu. Itu karena kamu levelmu belum cukup. Bukankah sudah ada mesin pos hitam emas? Itu palsu, Tuan. Aku nasihatin kamu, datang bagaimana, keluar juga begitu saja. Aku bisa maafkan masalah ini kali ini. Tapi kalau kamu masih bikin onar, jangan salahkan aku kalau jadi tanpa ampun. Saldo kartu pendiri hitam emas 50 miliar. Bagaimana? Saya sungguh buta. Menyinggung tamu kehormatan. Mohon tamu maafkan. Dalam pelelangan kali ini saya membeli Hua Tianpei seharga 5 miliar yuan. Kamu ke sana dan serahkan pada petugas pelelangan. Apakah Yang Mulia salah paham? Mana mungkin dia punya kulit hitam? Kau, orang tua, hampir membuatku menyinggung tamu kehormatan hari ini. Aku kasih tahu kamu, hutang keluarga Lin harus segera dilunasi. Kalau tidak, keluarga Lin akan langsung disita. Kita punya. Lihat. Hua Tianpei ini akhirnya jatuh ke tanganku. Ayo kita pergi. Mati saja. Sampai sejauh ini. Sudah terlambat. Aku kurang perhatian. Nona Shen, mohon duduk sebentar lagi. Aku masih ada beberapa hal ingin tanya. Yefan, kamu bawa Tianpei yang mahal itu. Apakah berbahaya di luar sana? Nona Yuan, tenang saja. Tuan Ye baik-baik saja. Ayo kita pergi. Kalian sudah mengikuti saya selama 2 jam. Saatnya keluar, kan? Sepertinya kamu juga tidak bodoh. Tahu kalau kami ada di sini. Tidak peduli berapapun harga kamu beli Hua Tianpei ini. Harus kembali ke tangan 4 keluarga besar kami. Hua Tianpei, ini memang milik keluarga Yi. Nian, kebakaran besar waktu itu ternyata tidak membunuhmu. Untungnya Ruo Sue memberitahu, sehingga aku punya kesempatan. Sudah mau mati masih berani membangkang. Orang-orang di belakangku, ini semua Ali, tingkat master. 10 tahun lalu tidak mati, sekarang harus mati. Tingkat dan Binajia. Hanya master biasa berani pamer, ku Ali hebat. Kamu bahkan melampaui Grandmaster. Kamu siapa? Membawa simbol kuning dan bertemu Sang Raja Suji tapi tidak sujud. Guru, kenapa Anda di sini? Kamu tadi bilang apa padanya? Bilang apa? Penyelamat bermuka, Besai, Detang terlambat. Membiarkan Sang Raja Suji terganggu oleh orang rendahan. Mohon Sang Raja maafkan. Tidak PAPA, aku sudah lama tidak menggerakkan tebu. Tapi beberapa orang rendahan ini belum cukup untuk pemanasanku. Anak dunia ini adalah Sang Raja Suji saat ini. Harus dikembalikan ke 4 keluarga besar kami. Yang Mulia Residen, tolong nyawa. Kami tidak punya uang, semua ini atas perintah Lu Yunlong. Kejahatan kalian sudah tertanam dalam tulang. Hari ini aku gunakan Hua Tianpei untuk memancing kalian ke sini. Ternyata kalian masih seperti dulu. Masih mau membunuh untuk menutup mulut demi dapat album lukisan itu. Yang Mulia Residen, kami sempat kehilangan akal. Pipi di sini terlalu berisik. Aku ingin tenang. Mati saja, tentara langit yang tersisa. Apakah ada kabar terbaru tentang Meng Yilong akhir-akhir ini? Lapor, Yang Mulia. Meng Yilong sudah menghilang sejak 10 tahun lalu. Saat ini belum bisa ditemukan jejaknya, mohon maaf. Sampaikan perintah, ku seluruh pasukan. Dalam 3 hari, periksa seluruh pesisir. Harus menemukan jejak Meng Yilong, dimengerti.
Sialan, kalian semua tidak makannya? Begini caranya mau berperang melawan musuh? Lihat ini. Sial, ini yang namanya kekuatan. Klik 2 kali, hancurkan ke bawah. Perintahkan aku 20.000 prajurit elit untuk membalas dendam ayah. Adik kecil. Sebenarnya siapa yang membunuh Buddha yang suka ambil pisau dan merampok itu? Kakak, akhirnya kamu pulang juga. Ayah hilang beberapa hari. Beberapa hari lalu tiba-tiba ada yang mengantar ayah kembali. Saat itu ayah sudah. Aku sudah periksa. Ayah hilang setelah pelelangan istri pertama Huai pada hari itu. Hari itu, Selan keluarga kita dan keluarga Lin. hanya orang dari keluarga Ren yang datang. Kalian adalah Jenderal Jiang Batian. Jenderal Besar Jiang Batian, apa urusanmu datang ke keluarga Ren kami? Jangan sok tahu, sialan. Setelah ayah ikut pelelangan, dia langsung mati mendadak. Hanya wanita yang bilang pelelangan. Berani bilang itu bukan urusanmu. Bawa orang ke selatan, Sipat. Nona Besar, tolong ampun. Kami semua tidak masuk ke pelelangan hari itu. Ayah. Hanya kakakku yang masuk bersama istri sialan itu, Ye Fen. Kalau begitu, sekarang kakakmu dan Ye Fen di mana? Mereka biasanya tinggal di bawah jembatan. Kami juga tidak tahu sekarang mereka di mana. Omong kosong. Hei, Jenderal Besar, tolong ampun. Kami semua ini orang yang tertuduh salah. Jenderal Besar. Aku punya cara memanggil kakakku pulang. Asal kau mau mengampuni kami. Saat itu aku. Hei, kakak, ayah sakit parah kambuh lagi. Cepat pulang ya. Baik, aku segera ke sana. Biarkan aku selidiki dulu. Jingru, bagaimana bisa kamu memperlakukan kakakmu seperti itu? Ayah, jelas ini ulah kakak dan Ye Fen yang sialan itu, yang bikin semua ini terjadi. Kenapa kakak kita harus jadi korban pengganti dia? Sejak sialan itu masuk ke keluarga Ren kami, dia belum pernah melakukan satu hal baik pun. Luashiwa. Namaku Jiang Batian. Aku anak Jiang Eru. Katakan apa sebenarnya yang terjadi di pelelangan hari itu. Hari pelelangan itu suamiku membeli sebuah liontin giok. Tidak ada yang terjadi. Sepertinya kau memang ikut pelelangan itu. Tidak akan pergi. Tidak akan pergi. Jadi, kamu harus jujur. Katakan padaku, bagaimana ayahku meninggal. Tuan Jiang sudah meninggal. Aku tidak tahu. Jangan prabodo, di mana suamimu, Ye Fen. Suruh dia keluar. Apa benar ini ada hubungannya dengan Ye Fen? Cedak, aku benar-benar cedak boleh membiarkan Ye Fen dalam bahaya. Aku tidak tahu dia di mana. Aku juga tidak bisa menghubunginya. Kalau kamu tidak mau dengar. Jangan salahkan aku kalau aku gak sopan, hati-hati ya. Kamu ngapain? Jujur ya, lepaskan. Ulurkan tangan, lepaskan aku. Ulurkan tangan. Lepaskan aku. Sudah. Aku tanya lagi, di mana Ye Fen? Aku tidak tahu. Bawa dia keluar. Jangan biarkan dia minum. Tiamin, sudah ketemu Ruosue belum? Bawahan Saint King tidak mampu. Sampai sekarang belum bisa menemukan jejak Nona Ruosue. Segera tutup gerbang Rashomon di ibu kota. Seluruh pasukan ambil alih jalur darat, laut, dan udara. Aku dari Departemen 3 harus menemukan Ruosue kembali. Atas perintah Saint King, tutup bandara. Periksa semua. Atas perintah Saint King, tutup pos perbatasan Gaudiko. Semua kendaraan harus diperiksa. Dokter ahli, bawahan sudah menemukan lokasi Nona Liu di sebuah gudang terbengkalai di pinggiran kota. Baik,
aku akan pergi duluan. Kamu kumpulkan pasukan Tian Long Wai, kemudian segera datang. Batuk, batuk. Aku tanya sekali lagi, jangan ganggu aku. Baik, aku tidak tahu. Kalau begitu, aku hanya bisa bilang kasihan untukmu. Jangan ulurkan tanganmu. Aku tidak mau putus. Aku tidak mau. Di mana sebenarnya? Terus, ya, Naik tangga. Leluhurmu. Sombong sekali kamu. Kamu tahu aku siapa gak sih? Berani ngomong begitu sama aku. Kamu gak pantas aku kenal. Sekarang lepaskan ruwaju. Aku bisa biarin kamu utuh. Ternyata kamu memang bangsat menantu tak berguna itu. Berani melawan saya jenderal. Keberanianmu patut diapresiasi. Katakan ayahku meninggal bagaimana sebenarnya. Ayahmu? Kamu nama Lin atau Jiang? Tampaknya Paman Lin juga mengalami kecelakaan. Ternyata memang kamu yang melakukannya. Ternyata kamu sisa-sisa keluarga Jiang. Aku sebenarnya tidak berniat menyakiti anak-anaknya. Tapi lihatlah kamu sudah mengaktifkan darah lemah. Hukuman mati, tak terelakkan. Terimalah mawut. Ini tidak mungkin. Kamu adalah guru besar Aoto. kamu sudah sampai tingkat dewa hantu. Jangan bienu aku. Aku ini general besar di bawah komando Mahaguru Wajah Besi. Kamu adalah general dewa Wajah Besi. Sudah ketakutan, ya? Wajah besi tanpa pamrih. Ternyata merekrut sampah sepertimu. Mahaguru ingin membunuhku. Yifan, Mahaguru Wajah Besi sudah datang. Kamu pasti akan mati. Mahaguru, ini adalah Muzi yang membunuh ayahku. Jiang Erhu adalah ayahmu. Sudah bertahun-tahun jadi perwira. Kenapa aku tidak pernah dengar kamu bilang? Jawab Mahaguru, demi ayah. Suruh aku bertindak diam-diam di luar. Jadi aku belum melaporkan ke Mahaguru. Kalau begitu, kamu salah paham. Dia bukan Muzi yang membunuh ayahmu. Ayah yang aku bunuh. Apa? Tidak becus menjaga bawahan? Sampai-sampai biarkan hama seperti ini masuk militer. Mohon sang penguasa menghukum. Bukan salahmu. Bawa pergi dia, ini perintah sang penguasa. Ayahmu dulu membunuh 13 anggota keluarga Ye. Kamu bilang dia pantas mati atau tidak? Pantas mati, pantas mati. Sang penguasa, kasihanilah aku. Orang bodoh tidak bersalah. Melukai yang lemah, pasti mati. Jenderal Timian, bawa orang ini ke gerbang Luosheng. Hukuman militer mati. Selain itu keluarkan keluarga Jiang dari wilayah kita. Aku tidak ingin memberi kesempatan sama sekali pada unta untuk kabur. Saudara, tolong, saudara. Sudah selesai? Sang Batian sudah dieksekusi. Kamu yang bunuh dia? Kamu yang bunuh Tuan Jiang? Yang tak perlu dikatakan, jangan dikatakan. Yang tak perlu ditanya, jangan ditanya. Kalau tidak, aku tidak keberatan bawa 3 mayat lagi. Kami tidak akan bicara. Satu kata pun tidak. Kami tidak pernah bertemu denganmu. Ini dia Mahaguru Wajah Besi yang legendaris. Kenapa dia memperhatikan kita? Jangan terlalu sakit. Aku tidak akan pernah bertemu lagi denganmu. Oh iya, de mana de anda tia? Tidak bisa, ruos tubuhnya lemah. Tidak boleh beritahu dia kebenarannya. Aduh, pas aku pergi cuma kamu sendiri. Yang lain, semua hilang. Bagaimana mungkin Jin Batian tiba-tiba hilang? Sudahlah, kamu jangan pikirkan lagi. Istirahat dengan tenang. Untung ada orang penting bantu waktu itu, sehingga keluarga kami selamat dari bencana. Setelah melewati bencana hidup dan mati ini, ayah juga ingin pensiun. Ada 2 hutang buruk di sini. Siapapun yang bisa mengejar kembali itu, dialah yang jadi bos besar keluarga Ren. Maksudmu hutang lama King Long Hui dan grup Daxia? Betul sekali. Hutang buruk itu sudah lama sekali. Sulit banget buat ditagih kembali. Kakakku ini jarang keluar rumah,
gak ngerti urusan tagih-tagih. Mana paham soal ngejar hutang. Menurutku sih, posisi bos besar itu lebih baik langsung kasih ke aku saja. Ngapain repot-repot? King Long Hui itu terkenal susah diatur. Tahu gak, bahkan anak perempuan pun bisa jadi taruhannya. Ini namanya kompetisi yang adil. Aku lihat King Long Hui biar Ruosu aja yang urus grup Daxia. Serahkan ke Jingru. Aku yakin kamu juga gak sanggup. Pak. Aku gak mau jadi bos besar apa-apa. Kamu tolong bantu ayah sekali saja. Dua hutang buruk ini sudah lama jadi beban pikiran ayah. Baiklah. Aku akan coba. Ah, Halo Ketua Wu, aku Lin Mengsue dari keluarga Yan. Hari ini aku ditugaskan untuk membicarakan pekerjaan dengan Anda. oh putri keluarga Ren. Gak nyangka secantik ini, silakan duduk. Soal sisa pembayaran yang aku bilang terakhir kali, sudah saatnya dilunasi, kan? Oh iya. Akan segera diatur. Hei, cepat kirimkan cek dari keluarga Jian ke aku. Juga, barang-barang koleksiku. Terima kasih Ketua Wu. Wah, saudara sekalian, senang bertemu pertama kali. Ayo kita minum bersama. Minum segelas ini, cek itu nanti juga. Aku gak bisa minum alkohol. Sedikit rasa hormat dong. Ketua Gu, seknya bolha com Bill Secara? Tentu saja, ini dia. Tapi kamu pegang baik-baik ya. Ketua Gu, aku pamit dulu. Hahaha. Hutangku gak semudah itu ditagih. Tenang saja, sebentar lagi kamu akan bersenang-senang. Ah, sampai-sampai kasih obat ke Ruosue. Kayaknya kamu udah gak sabar mati ya. Aku pikir kamu sudah gila. Kamu tahu aku siapa? Berani pukul aku? Aku cuma tahu kamu bakal jadi mayat segera. Aku adalah dewa perang King Luan. Kecuali di bawah komando saya. Aku tidur sama istrimu. Itu keberuntunganmu. Kalau tahu diri, cepat pergi saja. Ganggemud aku. Kamu ini siapa sih? Meski King Luan ada, kamu tetap harus berlutut padaku. Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya manggil Dewa Perang King Luan begitu saja. Aku bunuh kamu, sama seperti membunuh seekor semut. Xinlan, anak buahmu Wudong Yuan ngotot ingin membunuhnya. Masih berani bilang mau tidur dengan istriku. Xiao Jun, mohon tenang. Aku akan segera menanganinya. Kamu kira siapa? Tangkap dia. Cuma ini beberapa sisa sampah. Aku bahkan malas bergerak. Masih sok jadi Dewa Perang King Luan? Kira siapa dia? Mana mungkin kamu buru-buru datang dan menyerang aku? Berani sekali kamu. Dewa Perang King Luan. Kamu, kenapa datang ke sini? Yang Mulia Shenzhong. Bawahan kurang mampu mengatur. Mengganggu istri yang mulia. Mohon maaf. Mohon yang mulia beri ampun. Apa? Yang mulia? Kamu tahu aturanku? Menghina keluargaku. Yun aja, Xiao. Tolong empinailah aku, Xiao. Sialan. Di dunia ini ternyata ada orang seegois dan penakut seperti ini. Memang pantas disebut Kinlan. Oh ya, bagaimana kondisi ayah? Pembuluh jantung tersumbat. Belum juga membaik. Ini adalah pil Jihua Yulu. 1 pil sehari. Setelah 7 hari akan sembuh. Terima kasih, Yang Mulia. Pasukan King Longmu sudah mulai menetap di Binhai. Hari belum gelap. Melapor Yang Mulia, bawahan tidak berdaya. Hanya menemukan satu markas di bawah komando Meng Yinglong. Marcus. Pegang dulu Ruashue. Aku segera kembali. Sepertinya Meng Yilong juga jebakan yang dilepaskan. Yang Mulia, mohon pertimbangkan dengan matang. Belum ada jebakan di dunia ini yang bisa menahan aku.
Permasai, apakah Tuan Meng Ilong Ada? Teknik ini. Pasti empat, guru besar. Kunlun punya dana besar. Bisa tahu siapa guru kami. Lumayan ada kemampuannya. Tapi sampai di sini saja. Mati oleh tangan empat guru besar adalah kehormatanmu. Empat, guru besar. Hanya semut kecil. Aku bisa membunuhmu hanya dengan tusuk gigi. Anak sombong, terimalah kematianmu. Sudah mencapai tingkat penglihatan dewa. Kamu sebenarnya siapa? Semut Kessel Tak, pantas menghadap. Katakanlah. Kami tidak tahu di mana Meng Iling. Kalabarani, kari guru kami, Ching Xuanzi. Dia pasti tahu. Tapi kamu takkan pernah bisa kalahkan guru kami. Hahaha. Ayo. Aku beri kalian satu kesempatan. Master Tianxian, tempat angli ini. Apa mereka bisa mengatasi sisa-sisa keluarga Ye? Tenang saja, mereka sudah melampaui tingkat master besar. Sisa-sisa keluarga, Yi itu bukan masalah. Kalau begitu aku jadi tenang. Lau Xiao, Lau Lin, dan Lau Jiang baru-baru ini hilang satu persatu. Setelah aku menyelidiki berkali-kali. Baru ku tahu itu adalah sisa keluarga Ye yang kembali untuk membalas dendam. Pak Mo, Anda tidak perlu khawatir. Aku sudah memerintahkan 4 perusahaan besar. Begitu dapat bayaran mahal langsung akan aku kabari Anda. Kalau begitu, terima kasih banyak, Master Tianxian. Aku akan menunggu kabar baik. Waktunya sudah tiba. 4 muridku seharusnya sudah kembali. Tidak usah menunggu lagi. Kamu siapa? Berani-beraninya mengusik 4 muridku. 4 mastermu itu. Sudah kubunuh dengan 1 tusuk gigi. 4 muridku itu. Sejak kecil latihan mantra, Jin Guyo. Bahkan pendekar pedang Kunlun pun tak bisa melukai mereka sedikitpun. Mungkin ujung gigiku memang lebih tajam. Memang pantas jadi saudara senior dari 4 master besar. Aku Ye Fen, datang khusus untuk belajar dari Master Tianxing. Sisir keluarga Yi. Serahkan kalung kianyang. Aku akan biarkan kau tetap utuh. Omong besar sekali. Jangan-jangan aku yang bikin kamu mabuk ya? Aku sudah sampai di tingkatan penglihatan dewa. Kenapa masih belum bisa menembus? Sebenarnya kamu siapa? Dari bawah gerbang Luosheng. Ternyata kau adalah Raja Suji. Cepat katakan. Di mana Meng Nilong? Mengambil uang orang. Menghilangkan bencana orang lain. Kalau keterampilan kalah, bunuh saja aku. Memang keras kepala. Tapi aku punya cara. Ini adalah istana Raja Naga. Akan membuatmu bertarung keras selama 77 hari 77 malam hingga mati. Tolong berikan aku yang tuntas. Aku tidak berniat membunuhmu. Katakan Meng Ilong ada di sini. Selalu dia yang datang mencariku. Aku juga tidak tahu dia di mana. Aku, 3 hari lagi. Dana 7 bintang beruntun itu masih akan ada di pinggiran kota. Menggali emas. Kali ini aku maafkan kamu. Tepat hukum, tepat hukum. Yang lain tidak akan aku maafkan dulu. Aku dulunya bodoh. Aku memang terlahir lemah. Pegam pedang bulan sabit Kinglong. Tidak mungkin. Utang Kinglong itu mana se muda itu ditaji. Utang memang harus ditagih oleh Ruo Sue. Sesuai kesepakatan, nanti Presiden Grup Ren akan dipegang oleh Ruo Sue. Ayah, aku dengar. Ketua Wu dari Kinglong itu pelaku cabul tua. Kakak, jangan-jangan kamu bayar hutang itu dengan cara menemani tidur, ya? Orang cabul macam itu bagaimana memperlakukan orang lain? Kamu. Jaga mulutmu tetap bersih. Kalau tidak bergerak, King Luan akan hancur. Kamu nggak mungkin memanfaatkan King Luan Wargot buat bersih-bersih internal. Baru bisa mengembalikan perusahaan ke tangan keluarga. Bagaimanapun juga, aku nggak bisa mengingkari janji. Setelah duduk di sini, kamu resmi jadi Presiden Grup Ren. Terima kasih, bos. Sebenarnya jadi atau nggak juga nggak masalah. Ayah sudah tua, Grup Ren butuh seseorang yang bisa menopang. Pak tua, kamu sudah pikun. Bu, ini soal presiden direktur. Baiklah, kamu tenang saja. Ayah akan antar kamu ke kantor buat istirahat dulu.
Nak, kamu ini bodoh ya. Kenapa nggak coba jadi presiden dulu aja? Bu. Beberapa hari lalu aku ke pameran kosmetik. Jingru, gimana dengan batch kosmetik ini? Kalau kamu produksi begini, pasti bakal bermasalah. Sekarang kamu yang jadi presiden. Kakak, kalau produknya bermasalah, itu urusan siapa? Batch ini bermasalah saat kamu yang mengelola. Cepat panggil Chen Ming kembali. Kakak, jangan nyalahin aku dong. Aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Kamu tahu siapa yang bertanggung jawab? Keluar sekarang. Presiden kami itu dia. Halo, ada apa ya? Berani sekali kamu. Produksi barang palsu dan abal-abal. Istri wali kota pakai krim wajah kamu. Aku puas. Bava dia pergi. Kakak, bertahan ya. Hukum di enforcement hall itu berat banget. Kamu jago ngomong sindirannya. Selama aku di sini, aku lihat siapa berani tinggal di Los Angeles. Yeven, jangan pakai kekerasan sama enforcement group. Kalau tidak, aku susah berdiri di Binhai. Kalau begitu, kamu bilang istri kepala dihancurkan wajahnya. Aku akan urus supaya sembuh. Siapa orang kampung itu? Istri kepala bukan orang sembarangan yang bisa ditemui sesuka hati. Sekarang cukup kan? Bisa pergi. Yevan pakai senjata apa lagi? Kalian siapa? Halo, saya Ren Roswe, Presiden Grup Ren. Saya dengar istri kepala pakai produk kami, sampai menyebabkan masalah di wajahnya. Kami datang khusus untuk merawat nyonya. Di rumah sudah ada dokter terkenal yang dipanggil. Tidak perlu kalian lagi. Dokter terkenal apa sih sampai sehebat itu? Saya nggak percaya ada yang lebih hebat dari saya. Pandai bicara licin. Bohong pun nggak berkedip. Produk kalian memang bermasalah. Kalian siap-siap masuk penjara saja. Ada abu ribut-ribut, mereka berdua adalah dalang yang bikin nyonya sakit. Malah bilang mau merawat nyonya. Saya sudah panggil dokter. Kalian berdua, silakan pulang. Urusan produk akan saya selidiki sampai tuntas. Jika memang ada masalah, grup Ren pasti akan disegel. Pak Shisho. Shisho, akhir-akhir ini apakah kamu kehilangan nafsu makan? Bahkan susah tidur. Bukan hanya itu. Setelah kejadian itu, setiap malam kepalamu sering sakit sebentar. Setiap bangun badanmu berkeringat dingin. Dan mulut terasa pahit. Disertai mual juga. Benar-benar seperti itu. Kamu bagaimana tahu? Dalam pengobatan Tiongkok ada metode lihat, dengar, tanya, dan sentuh. Saya bisa lihat itu. Sure. Kamu, keracunan APA? Yevan, jangan omong sembarangan di depan Shisho. Jangan bikin masalah lagi. Sure keracunan, merkuri merah. Merkuri merah bisa menyebabkan keracunan. Sampai menyebabkan gangguan saraf dan saluran pencernaan. Kalau saya tidak salah daga. Istri juga keracunan kali ini. Saya akui produk BET ini memang ada masalah. Tapi paling parah cuma tidak berefek. Tidak sampai menyebabkan kerusakan wajah. Kerusakan wajah istri kali ini juga disebabkan keracunan. Ikuti saya masuklah. Penyakit istri ini datangnya sangat aneh. Saya benar-benar tidak berdaya. Mungkin lebih baik panggil dokter Su saja. Jangan panik, ini masalah kecil. Oleskan salep ini. Bisa meredakan sakit dan menghilangkan racun. Bodoh. Kalau kamu oleskan itu, kondisinya malah akan tambah buruk. Berani sekali. Kamu dari mana sampai berani menantang saya? Berani meragukan saya. Pergi sana. Berani. Kamu mau membunuh orang terkaya ini, ya? Yevan, kamu yakin? Kalau terjadi apa-apa, kamu tanggung jawab? Kamu cuma cari muka saja, tapi juga harus tahu tempat dan waktu. Ini bukan urusanmu bicara. Bukannya kamu bisa periksa penyakit? Kalau begitu, katakan pada saya, apa sebenarnya penyakit istri? Sebelumnya istri mengoleskan kosmetik di tulang hidung. Akibatnya racun dingin meledak sehingga terjadi seperti ini. Haha, benar-benar omong kosong. Si Xiao, kamu pasti tahu. Keluarga Su kami memang keluarga dokter. Penyakit rumit seperti ini saya masih bisa lihat jelas. Baiklah, jadi saya serahkan pada dokter Su. Salep ini adalah obat untuk racun dingin. Kalau dioleskan malah tidak cocok. Racun dingin justru akan makin parah. Kalau kamu tidak mampu, ya sudah. Jangan sak tahu di sini. Bisa tidak bisa, jangan ikut campurlah, oke? Kalau kamu tidak mau dengar saya, akibatnya tanggung sendiri. Kenapa bisa begini? Kok helikopter bisa jadi seperti ini? Ya Tuhan, ini sampai muntah darah. Sepertinya sudah sangat kritis. Jangan terburu-buru, lihat lagi dulu.
Pasien ini tubuhnya lemah dan sering sakit. Racun dingin menyebar. Sulit untuk disembuhkan. Saya takut tidak bisa diselamatkan lagi. Kalian sebaiknya segera persiapkan segalanya. Kamu bilang apa? Hei, kamu mau ngapain? Kalau kamu nggak bisa sembuhkan, maka biarkan aku yang mencoba. Aku sudah punya cara untuk menolong. Kalau nanti terjadi apa-apa, kamu harus bertanggung jawab penuh. Keluarga dokter, kamu malah belajar, menjelak tanggung jawabnya. Sekarang sudah sembuh. Enak muda makam kamu. Bisa menyembuhkan penyakit berat seperti ini. Aneh banget. Bahkan dokter Su pun nggak bisa. Kok bisa kamu lakukan itu, Pak? Menurut Anda bagaimana? Aneh ya? Sebelumnya sini sakitnya nggak tertahankan. Sekarang sama sekali nggak sakit. Kayak sudah sembuh saja. Bulan ini pasti sudah pulih. Masa bisa? Nah, aku tanya, bubuk obat tadi itu apa? Kamu pakai cara apa sebenarnya? Jiuxiang Huadu San ramuan rahasia penghilang racun 9 wangi. Apa ITU, Jiuxiang Huadu San? Itu resep rahasia keluarga Su. Kamu curi dari mana? Ternyata kamu dari keluarga Su ya. Resep itu aku yang kasih. Omong kosong, mana mungkin. Ini hasil penelitian seumur hidup kakekku, Su Xiaoping, yang dia temukan. Kamu pasti maling. Katamu sendiri. Apa mungkin itu dokter nasional yang biaya periksaannya sampai jutaan itu? Dr. Ajaib Su Xiaoping. Betul. Itu kakekku. Dia akan segera datang. Nanti aku lihat kamu masih bisa keras kepala apa enggak. Kalau dia datang, harus minta maaf sama aku. Luo Sue, aku ada di sini. Tidak aba-aba. Kamu sekarang pergi dulu dan selesaikan masalah. Percayalah, orang dari pengadilan penegakan hukum enggak akan menyulitkanmu. Baik, silakan. Kakekku orang hebat. Kamu sama sekali nggak akan kenal dia. Nanti kamu akan bertemu dia sambil berlutut dan bicara denganku. Dokter desa mana yang mau aku berlutut? Dokter desa mana yang mau aku berlutut? Kakek itu adalah anak muda ini. Dia bahkan mencuri Jiuxiang Huadusan dari keluarga kita. Ya, memang begitu. Aku ingin lihat siapa anak muda ini. Tuan Ye, ternyata Anda ya. Waktu itu kita berpisah terburu-buru. Sekarang malah bertemu di sini. Kesalahanmu besar. Kakek, ada apa dengan Anda? Kenapa Anda percaya pada pencuri? Diamlah. Aku tak izinkan kamu menyudapaki dengan fitnah. Dasar bodoh dan gak tahu apa-apa. Dulu kala, Pak Ye yang memberikan kita ramuan penghilang racun Jiuxiang. Mulai hari ini, kamu harus diam di rumah dan patuh padaku. Aku akan mencabut buku medis putih itu. Kamu tidak boleh keluar satu langkah pun. Kakek, buku medis putih itu ada lebih dari 1000 set. Bagaimana cucu ini bisa hafal semuanya? Aku tidak akan pernah diizinkan berobat. Pak Ye, maafkan saya. Aku akan segera membawa cucu Nia pergi. Ikut aku. Terima kasih Pak telah menyembuhkan istri saya. Sebagai tanda terima kasih, malam ini aku mengadakan jamuan untuk Pak dan Nona Ren. Jangan sekali-kali menolak ya. Kalau suatu saat butuh bantuan, jangan ragu untuk bilang, aku akan membantu. Paman MU, Paman MU. Ayahku meninggal dengan sangat tragis. Kamu harus membalas dendam untukku. Keponakan terhormat, silakan berdiri. Aku diam-diam memelihara sekelompok prajurit serigala suci. Kamu bisa membawa mereka pergi mencari sisa-sisa keluarga, untuk balas dendam. Paman Meng sekarang ada urusan lebih penting. Terima kasih Paman Meng. Aku pasti akan membunuh sang pelindung besar itu sendiri. Pelindung kedua mengikuti Lin Xiao untuk membunuh musuh. Benar. Semua. Jamuan hari ini khusus untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Ye yang telah menyembuhkan istriku. Awalnya aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjebakmu. Tapi siapa sangka malah Ye Fan yang tidak berguna ini ikut campur. Pelindung bezar. Siapa tahu Ye Fan itu pakai ilmu hitam apa? Ini adalah tugas seorang tabib. Tak usah sungkan karena salah. Pak Ye, aku sudah menyiapkan tempat untukmu. Silakan duduk di tempat yang terhormat. Dari mana datangnya Ye Fan? Kalian siapa? Berani-beraninya membuat keributan di jamuanku. 4 keluarga besar mencari. Malam balas dendam. Kini aku pegang tahta, Dewa Raja. Ditambah 2 pelindung besar yang juga gagal di sini. Kalau kalian ingin hidup, cepat pergi dari sini. Kamu yang tidak berguna ini benar-benar pembawa sial. Kemanapun pergi selalu bawa masalah. Lin Xiao, meskipun kita sudah putus, tapi kalau ada dendam harus dibalas. Tapi jangan bawa-bawa aku ya. Dan kamu, wanita yang mudah lupa budi ini. Lihat saja. Keluarga Lin ini lemah. Tinggalkan aku. Setelah aku bersin si tidak berguna ini, giliran kamu aku sikat. Kamu yang bawa prajurit serigala suci itu. Apa itu prajurit anjing suci? Sebegitu hebatnya, Pak Ye. Anda mungkin belum tahu. Prajurit serigala suci ini tidak merasakan sakit. Pembunuh profesional. Sudah tahu? Kenapa belum pergi juga? Li Fen, kamu tahu aku datang hari ini untuk apa? Tahu kalau itu untuk bunuh diri.
Jangan buru-buru dulu. Pertama, kunci sekelompok orang iseng ini di aula sebelah untukku. Nanti kita perlahan sesakan mereka. Selesai rapat, boleh pergi. Yefen, ini gara-garamu. Kenapa kami yang harus menanggungnya? Sampah seperti kamu pantas mati mengenaskan. Boleh sentuh siapa saja, tapi jangan sentuh istriku. Rocky, kamu pergi dulu keluar. Kucing bodoh. Saatnya lawan di medan perang. Masih sempat bercinta-cintaan. Chen Long Wei, bunuh dia. Masih main sulap dan trik kotor. Tapi di hadapan kekuatan mutlak. Itu semua tidak cukup. Pelindung utama, pelindung kedua adalah kamu. Yaitu, Ye Fen itu. Namaku juga terlalu sombong untuk anjing. Kamu tahu kami berdua siapa? Pelindung utama dan kedua, santai sedikit. Ayo, tunjukkan kemampuan kalian. Aku beritahu kamu. Kami berdua murid dari Dewa Perang King Luan. Sudah lama menembus tingkat pengintai dewa. Sekarang peringkat ketiga dalam daftar pendekar kuat. Hanya kalah dari Dewa Perang King Luan saat memakai topeng besi. Ye Fen, kali ini kamu sudah mati. Ternyata kalian murid King Luan juga. Lalu kalian tahu siapa nomor satu di daftar pendekar dunia. Jangan bilang, nomor satu di daftar pendekar dunia itu kamu, kan? Aku dengar guru bilang, nomor satu adalah Raja Suji masa kini. Lumayan kamu punya wawasan. Fei Fan, jangan bilang. Kamu itu, Raja Suji itu, ya? Jangan bercanda. Será que Leon Chinchenya? Bisa aku pikirkan untuk membiarkanmu utuh. Apa kamu yakin cepat atau lambat jadi mayat? Dasar makhluk tak tahu malu. Hancurkan dia. Aku ingin lihat apa kemampuan murid King Luan. Murid muda, tak tahu diri. Tak takut lidahmu tersambar angin. Kami berdua sudah di puncak tingkat pengintai dewa. Membunuhmu itu mudah sekali. Cepat tangkap dia. Sepertinya aku harus bertindak lagi hari ini. 4 huruf, satu persatu dibandingkan. Ini sebenarnya apa? Kamu baru saja melakukan apa? Murid King Luan cuma segitu saja. Aku ingat sekarang. Ini formasi naga 9 kotak yang sudah lama hilang. Aku ingat sekarang. Ini jarum naga 9 kotak yang legendaris. Apa itu jarum naga 9 kotak? Benar. Saat ini hanya orang itu yang bisa memakai jarum naga 9 kotak. Kamu siapa? Mabuk malam ini. Bukan sembarang perempuan bisa datang ke sini. Cepat pergi. Guru, ani guru kita. Dewa Perang King Luan. Dewa Perang King Luan. Guru, hari ini kami menghadapi music kuat. Mohon guru banda kami. Kalian berdua benar-benar bingung. Kalian bisa mengenali Jiu Gong Long In Zhen, tapi tak bisa mengenali siapa dia? Apa Jimmy Meng, orang, penteng, maafkan bawahannya, obatnya tidak berefek. Maafkan saya, yang mulia. Kalian juga tertipu orang lain. Sekarang saatnya memakai orang yang tepat. Besok kalian ikut aku ke gunung untuk membunuh musuh. Kalian berdua pengkhianat. Lucu sekali. Kami berdua sejak awal hanya tunduk pada Dewa Perang King Luan. Dan Dewa Perang King Luan tunduk pada Yang Mulia Sheng Jun. Mana bisa disebut pengkhianat? Apa mungkin kamu adalah Sheng Junyaki? Sekarang sudah terlambat. Luoshue, jangan pergi. Keluar, Luoju. Kalau mau Ran Yue Sue hidup, bawa Tianyang Pei ke altar luar kota besok malam. Raja Ching, saya dengar perintah. Beritahu semua murid penggul pribadi. Besok malam di altar luar kota. Siap. Yang Mulia, Sheng Jun, Meng Ilong menggunakan Huatian, Pei Sebagayampan. Memindahkan seluruh pasukan istana, kegelapan dari luar wilayah. Tidak masalah, aku memang ingin menyerang istana kegelapan. Beritahu Zingman, semua tentara berkumpul di altar luar kota. Yang kuinginkan adalah keselamatan yang lemah. Lepaskan aku. Ruwashue. Yefen. Yefan, jadi baik ya. Serahkan Tianyang Peimu. Kalau tidak aku bunuh kamu. Membuli seorang wanita itu apa artinya? Kalau berani, lepaskan dia. Hahaha, aku bukan orang baik-baik. Jangan coba-coba main trik denganku. Aku akan hitung sampai 3 sekarang. Kalau aku masih belum dapat Tianyang Peimu, kamu dan wanitamu akan berpisah untuk selamanya.
1, 2. Apa? 123, sayang. Kamu menang, aku menyerah sekarang juga. Ruwashiwa. Yinfan Sedra bawa Ruwashiwa pergi. Aku tidak akan pergi. Hidup bersama mati bersama. Mati bersama-sama. Maafkan aku, Ruwashiwa. Aku tidak mau kamu terus menderita. Cepat pergi. Tidak, aku mau pergi. Aku mau pergi. Inilah kekuatan keabadian. Ya Tuan. Aku sudah jadi dewa. Prajurit bajai besi, ikut aku bunuh musuh. Hancurkan neraka. Bunuh, bunuh, bunuh. Aku sudah melampaui dunia dewa. Ye Fen, dengan apa kamu bisa melawanku? Hanya manusia biasa saja. Mana mungkin melampaui dewa, hah? Ifan, bagaimana kamu takkan bisa membunuh dewa? Hahaha. Sekarang aku akan membuatmu nyata apa adanya. Apa-apaan ini dengan diriku? Mustahil, aku sudah melampaui dewa. Jujur saja aku bilang, kalung langit ini hanya bisa berfungsi dengan darah keluarga Yeku, baru bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya. Apa? Kamu demi cita-cita yang tak mungkin tercapai. Mau membunuh 13 anggota keluarga Yeku? Terimalah hukuman mati. 4 keluarga besar. Selain aku, Hua Tianpei. Semua orang pedang neraka yang bukan keturunan kita harus dibasmi. Guru Dan, murid membelas den yang besar. 4 keluarga besar sudah hancur semua. Kalung langit juga sudah ditemukan kembali. Bagus, kamu bisa mewarisi gerbang Rosen sekarang. Guru dan murid sama sekali tidak tertarik mewarisi gerbang Rosen. Tolong Guru tarik kembali perenai ITU. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Murid hanya ingin mengadakan pesta pernikahan yang meriah. Menikahi Ruwashiwa. Bagus sekali, bagus sekali. Segera sebarkan undangan. Biarkan semua tokoh terkenal di dunia ikut merayakan pernikahanmu. Tuan Suci akan menikah, mengundang para tokoh dunia, dan besok akan diadakan pernikahan abad ini. Bahkan akan disiarkan langsung ke seluruh dunia. Apakah kita tidak dapat undangannya? Itu kan Tuan Suci saat ini. Keluarga kelas 3 macam kita mana mungkin diundang. Hari ini aku sengaja datang untuk mengantar undangan. Ye Fen, kamu sempa. Kalau tidak sombong, kamu bisa mati? Kenapa kamu bisa dapat undangan pernikahan Tuan Suci? Kakak, kamu kenapa? Sampah ini ikut-ikutan membuat keributan sudah cukup. Kenapa kamu juga ikut-ikut ribut? Aku percaya sama Ye Fen. Ini minuman yang dia berikan padaku. Bisa mengundang 4 orang. Kamu saja yang pakai. Kamu bintang sialan. Berani-beraninya bawa undangan palsu buat ngebohongin aku. Karena kalian keluarga Ruo Sui. Aku sampai sabar terus sama kalian. Kalau hari ini kalian rela menyerah, nanti jangan menyesal ya. Yang nyesel itu keluarga kami. Karena sudah merekrut sampah sepertimu ke keluarga kami. Sejak kamu datang ke Binhai, keluarga Ren kami tidak pernah ada hari baik. Siapa yang jadi bintang Xiao? Bisa kita pitaskan. Xiao Sui, ayo kita pergi. Yifen, maaf ya. Bodoh, kamu minta maaf buat apa? Aku tidak akan kembali ke rumah ini lagi. Tapi kamu juga harus bilang siapa sebenarnya kamu. Besok kamu akan tahu semuanya. Sekarang aku akan bawa kamu ke Huangshan dulu. Kakak, selama ini kamu sudah capek banget. Aku mau beliin kamu barang terbaik. Gak usah, aku cuma mau bisa bareng kamu saja. Gak boleh, harus beli yang paling mahal. Barang terbaik. Ya kamu beli dong. Jangan cuma ngomong doang, gak beli juga. Cepat pergi sana. Dasar kamu, mata anjing ngeliatin orang rendah banget ya. Tamu VIP datang. Selamat datang di toko gaun pengantin paling mewah di Binhai. Hei, kayaknya kita datang duluan ya. Kamu udah liatin lama banget. Aku bilang ya, gaun pengantin di sini paling murah juga 300.000 yuan. Gak mampu beli? Cepat pergi sana. Jangan ganggu tamu kami. Ambilkan yang itu. Aku mau coba. Anda memang punya selera bagus. Ini adalah harta andalan toko kami. Aku akan ambilkan untuk Anda coba. Gak perlu dicoba, aku ambil yang ini. Kamu siapa sih? Aku yang lihat duluan gaun ini. Aku tawar 10 kali lipat. Sudahlah, Ye Fen. Gaun ini kasih aja ke dia. Lagi pula kakak gemuk datang duluan. Jelas kita yang datang duluan. Kamu kampungan banget. Kamu tahu gaun pengantin ini harganya berapa? Jangan bilang 10 kali lipat. Bahkan 1/10-nya saja kamu gak mampu. Berapa? Katain aja angka pastinya. Gaun ini didesain oleh perancang asal Prancis. Lihat deh. Semua terbuat dari beludru dan dijahit dengan benang emas putih. Harganya 3 juta yuan. Kalau 10 kali lipat berarti 30 juta yuan.
3 juta yuan. Kenapa aku yang cantik ini? Pakai gaun pengantin seharga 3 juta kenapa? Sayang, gimana kalau kita lihat yang lain dulu? Aku mau yang ini saja. Dasar orang miskin, masih mau rebutan sama aku. Gaun pengantin ini milikku. Hai PH, gak ngomong soal kamu punya uang atau enggak. Dengan badan kamu itu, kamu mau pakai gaun itu enggak sih? Kenapa ngomong seperti itu sih? Jangan bikin keributan di sini. Aku kasih tahu ya, ini toko milik grup Shen. Kalau kamu berani ganggu keluarga Sheng, Jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari Binhai. Oh, jadi ini toko milik keluarga Shen ya? Kalau gitu gampang urusannya. Hei, Shenjiai, kamu ke toko gaun pengantin Binhai milik keluarga kalian? Ya, Lucu banget. Dasar kamu pecundang. Kok bisa kenal dengan nona besar keluarga Shen kami? Zhang Gansok tahu di sini. Cepat pergi. Kalau nggak pergi, aku panggil satpam loh. Anak ini nonton drama pendek kebanyakan ya. Kirain cuma pegang telepon bisa manggil orang penting. Bikin ketawa banget. Kamu dengar nggak sih? Nggak ada yang percaya omong kosong kamu. Mending kamu pergi aja. Jangan ganggu tamu penting kami coba baju. Siapa yang ngasih kalian berani-beraninya? Siapa yang ngasih kalian berani-beraninya? Berani meremehkan tamu penting. Nona besar Sheng, mereka berdua ini terus ganggu aku. Segera usir mereka keluar. Buta apa kamu? Mereka tamu paling terhormat keluarga Shen. Apa? Nona Sheng? Kita ketemu lagi ya. Maaf ya, Nona Shen ngaruh ke suasana hati kamu ya. Aku keluar dulu ya. Kamu buta banget sih. Meremehkan tamu penting. Diusir dari grup Shen. Kamu juga? Pak Lu Banyi. Ye Fula masuk daftar hitam Shen. Minggir. Semua gaun pengantin ini buah kamu. Banyak banget. Kamu nggak bakal sempat pakai semua. memang kamu cukup pakai yang tadi itu aja. Hanya itu yang pantas biut kamu. Tapi kita nggak ngadain pesta pernikahan. Kita datang hari ini kan cuma mau sewa gaun pengantin. Buat foto prewedding kan. Kak Yu, kamu bakal tahu segera. Wah, raja-raja dan bangsawan dari berbagai negara datang semua. Mereka datang untuk pesta pernikahan sang raja ya. Ayah, Tapi undangan kita kan sudah disobek. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Kak Ren gak usah khawatir sama kalian. Undangan gak diperlukan. Haki dan Ibiyi, sila masak. Wah, megah banget ini. Lebih mewah dari pesta pertunangan adikku kemarin. Yang itu sih terlalu biasa. Silakan calon pengantin, sang raja, naik panggung. Pesta pernikahan sang raja akan segera dimulai. Gak tahu siapa yang beruntung banget. Silakan calon pengantin, sang raja, naik panggung. Sang raja legendaris akan segera naik panggung. Silakan calon pengantin, sang raja, naik panggung. Yifan. Yefen mereka manggilnya sang raja. Kamu mau naik ke atas buat apa? Cepat turun. Selamat atas pernikahan sang raja. Semoga sang raja dan istrinya langgeng sampai tua. Suamiku itu sang raja. Apa? Sangue rasa? Ternyata kamu kakak parku. Aduh, selesai deh. Surat undangannya beneran ya. Aduh, aku sudah merobek surat uangnya. Ini harus bagaimana ya? Mungkin aku memang punya insting yang tajam. Sudah aku pertemukan Ruo Sue dengan pria idamannya. Seorang naga di antara manusia. Ruo Sue, apakah aku seorang suji bukan hal penting? Aku hanyalah 10 tahun lalu. Seorang anak yatim yang kau selamatkan dari kobaran api. Ternyata orang yang ku selamatkan waktu itu adalah kamu. Bagus sekali kamu tidak mati. Benar-benar bagus. Ruo Sue, aku berjanji padamu. Akan melindungimu seumur hidupku. Tapi aku ada urusan lain yang harus kuselesaikan dulu. Urusan apa? Nona Kedra Keluargaran, Renjing Root dan Ibu Tiri Keluargaran. Wang Feng sudah lama melecehkan Ruo Sue. Aku perintahkan untuk mengusir kedua orang itu dari Binhai, masuk pabrik dan kerja pasang baut selama 3 tahun. Untuk melampiaskan dendam di hati. Nona kedua itu, Renjing, dan Ibu Tiri Wang Feng sudah lama melecehkan Ruo Sue. Aku perintahkan untuk mengusir kedua orang itu dari Binhai, masuk pabrik pasang baut. 3 tahun untuk melampiaskan dendam di hati. Aku tidak mau pergi. Bu, aku tidak mau pergi. Wang Feng dan Ren Jingru ikut denganku. Gengis Khan. Aku salah. Aku tidak seharusnya. Nyonya pembantu. Aku setidaknya juga masih pemuja setia tinta. Yang. Pengaturan seperti ini, Nyonya cukup puas. Cukup puas. General. Apakah Anda keberatan jika kundang satu orang lagi?